Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di channel Ana Muhammad Agus Ridwan. Sebenarnya sudah lama Ana nggak buat video belajar bahasa Arab. Nah, berhubung harus stay at home untuk mengurangi penyebaran virus corona, jadi lagi banyak waktu luang nih. Jadi nggak ada salahnya kalau Ana buat lagi video bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah Ana dan bisa mengisi waktu luang antum dengan belajar lagi ya. Insya Allah di video ini dan beberapa video berikutnya, Ana akan menjelaskan materi tentang fa'il. Yang akan Ana bahas di serial ini adalah mengenai fa'il dari A sampai Z. Tetapi supaya nggak kepanjangan dan menjadi berat, maka Ana akan pecah menjadi beberapa video. Dengan seperti itu, Ana berharap antum dapat memahaminya dengan mudah. Nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja mulai belajarnya. Pertama-tama, kita harus memahami definisi fa'il. Apakah definisi fa'il? Apakah fa'il itu? Nah, fa'il adalah isim marfu, pelaku, dan terletak setelah fi'ilnya. Baik, kita bahas satu persatu. Fa'il adalah isim marfu. Nah, sebenarnya pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan marfu di sini, sebenarnya nanti ada materi tersendiri dan agak panjang ya. Akan tetapi untuk sementara ini, cukup pahami saja bahwa yang dimaksud dengan isim marfu adalah dhammah atau dhammatain, ya. Kapan fa'il tersebut diharokati dhammah dan kapan dia diharokati dhammatain? Nah, cirinya sih sebenarnya mudah saja. Kalau ada alif lamnya, maka dia cukup diberi tanda dhammah. Namun, jika tidak diawali oleh alif lam, maka fa'il harus diberi harokat di akhirnya dhammatain. Perhatikan contoh berikut. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Nah, kata Zaid di sini adalah fa'il. Tetapi kata ini dia tidak diawali oleh alif lam. Sehingga dia harus diharokati dhammatain. Zaidun. Contoh yang kedua adalah jalasa ar-rajulu. Lelaki itu duduk. Ar-rajulu di sini adalah fa'il. Akan tetapi, karena dia diawali oleh alif lam, sehingga dia harus diakhiri harokatnya dengan domah saja, bukan dhammatain. Jelas? Baik, kita kembali ke definisi. Definisi yang kedua, fa'il adalah pelaku. Kita kembali ke contoh. Fa'il adalah pelaku. Perhatikan. Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Untuk mengetahui mana yang fa'il atau mana kata yang menjadi pelakunya, cukup kita membuat pertanyaan apa atau siapa. Dengan seperti itu, kita insya Allah akan menemukan mana fa'ilnya atau pelakunya. Jalasa artinya duduk. Siapa yang duduk? Maka jawabannya adalah Zaid. Maka Zaid adalah fa'ilnya. Ya, Zaid adalah fa'ilnya. Jadi ini adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelaku. Ya. Fa'il adalah pelaku. Tetapi tidak cukup dengan pelaku. Definisi yang ketiga menjelaskan pelaku yang seperti apa yang menjadi fa'il. Pelaku yang terletak setelah fi'ilnya. Pelaku yang terletak setelah fi'ilnya. Perhatikan, kata Zaid di sini, dia adalah pelaku yang terletak setelah fi'ilnya. Maka Zaid di sini adalah fa'il. Berbeda dengan contoh yang kedua. Seperti ini. Zaidun jalasa. Artinya juga sama, Zaid duduk. Dan pelakunya juga sama, yaitu Zaid. Akan tetapi, karena Zaid di sini letaknya sebelum fi'ilnya, dia letaknya bukan setelah fi'ilnya, maka Zaid di sini bukan fa'il. Ingat, Zaid di sini bukan fa'il.
Tetapi untuk yang pertama, Zaid adalah fa'il, karena letaknya setelah fi'il. Lalu mungkin ada yang antum bertanya, lalu di manakah fa'ilnya? Nah, jawabannya tidak akan antum temukan di video pertama ini. Insya Allah antum akan menemukannya di video yang kedua, insya Allah mengenai eh, fa'il yang berupa domir. Insya Allah Ta'ala. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan fa'il letaknya setelah fi'il? Apakah dia harus langsung setelah fi'il? Jawabannya tidak. Jawabannya, fa'il letaknya setelah fi'il, namun tidak harus langsung setelah fi'ilnya. Dia boleh agak jauh dari fi'ilnya, seperti contoh yang ketiga. Jalasa alal kursi Zaidun. Artinya, Zaid duduk di atas kursi. Maka kata Zaidun di sini, ia adalah fa'ilnya. Kenapa? Karena dia adalah pelakunya. Siapa yang duduk? Yang duduk adalah Zaid. Dan letaknya setelah fi'ilnya. Meskipun dia tidak terletak langsung setelah fi'ilnya. Tetapi dia letaknya setelah fi'ilnya. Dia bukan letaknya sebelum fi'ilnya. Jadi Zaid di sini bisa dipastikan dia adalah fa'il. Dan hal ini lumrah dalam bahasa Arab. Kita bakal sering bertemu dengan fa'il yang agak berjauhan dari fi'il bawaannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tambahan. Apabila fa'ilnya mu'annats, biasanya pada fi'ilnya itu terdapat tanda mu'annatsnya. Apa tanda mu'annats tersebut? Yaitu tak sukun pada fi'il madi dan tak yang berharokat pada fi'il mudhari'. Perhatikan contoh berikut. Jalasa Zaidun. Zaidun di sini adalah fa'il, ya, karena dia pelaku dan letaknya setelah fi'il, ya. Perhatikan, karena fa'il di sini adalah muzakkar, maka pada fi'ilnya dia tidak memiliki tambahan apa-apa, ya. Tapi contoh yang kedua, jalasat Hindun, ya. Hindun adalah fa'il. Kenapa Hindun adalah fa'il? Karena dia adalah pelaku dan letaknya setelah fi'il, ya. Berarti Hindun adalah fa'il. Karena fa'ilnya di sini mu'annats, Hindun nama perempuan, maka biasanya di fi'ilnya ada tanda yang menunjukkan bahwa fa'ilnya mu'annats, yaitu tak sukun untuk fi'il madi. Perhatikan, di sini ada tak sukun untuk fi'il madi. Jalasat Hindun. Begitu juga di fi'il mudhari'. Akan ada tambahan tak, ya. Tetapi tak di fi'il mudhari' berbeda dengan tak di fi'il madi. Tak di fi'il mudhari' dia taknya berharokat di awal fi'ilnya. Contohnya, yajlisu Zaidun, Zaidun fa'il di sini. Karena dia adalah pelaku dan dia letaknya setelah fi'il. Karena Zaidun fa'ilnya mudzakkar, maka di sini fi'ilnya fi'il mudhari'nya diawali oleh ya. Berbeda dengan contoh yang berikutnya. Tajlisu Hindun. Hindun di sini adalah fa'il, karena Hindun adalah pelaku dan letaknya setelah fi'il. Namun, Hindun di sini jenisnya mu'annats. Sehingga di fi'il mudhari'nya dia berubah menjadi tak di sini. Ini yang membedakan antara fa'ilnya mudzakkar, ya jelisu, dan fa'ilnya mu'annas, Hindun tajlisu. Ya, baik. Berikutnya dan yang terakhir adalah meskipun fa'il itu secara definisinya adalah pelaku, tetapi yang dimaksud pelaku di sini tidaklah mesti harus manusia. Fa'il juga bisa berupa hewan atau benda mati. Contohnya di sini, inkasara al-qalamu, artinya pena itu patah. Al-qalamu di sini adalah fa'il. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan di sini fi'ilnya, inkasara patah. Apa yang patah? Maka jawabannya adalah al-qalam. Dan al-qalam di sini adalah fa'il. Ya.
karena dia pelaku dan dia letaknya setelah fiil. Baik. Jadi, fa'il tidak mesti harus manusia. Dia juga bisa berupa hewan dan berupa benda mati dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dulu di video yang pertama ini. Mudah-mudahan antum dapat memahaminya. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan Ana jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.